Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan dimudahkan pekerjaannya dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka apa yang akan Abah sampaikan pada kesempatan ini, dari apa-apa yang Abah dapatkan, sebuah petunjuk kegaiban dari Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Namun sebelum Abah menyampaikan, terlebih dahulu Abah akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun berada yang telah menonton konten Abah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan segala kebaikan yang lebih baik dari apa yang kita dapatkan sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, yang beliau sampaikan salah satunya adalah ketika beliau beberapa kali bertemu dengan Ibu Ratu, ya. Yang pertama sudah saya sampaikan di konten YouTube yang kemarin. Nah, ini yang selanjutnya, ya, yaitu pertemuan Sang Satria Piningit dengan Ibu Ratu. Yang beliau sampaikan kepada Abah dalam petunjuk kegaiban adalah bahwasanya beliau telah bertemu dengan Ibu Ratu di tempat tinggalnya, katanya begitu, di tempat tinggalnya, di dalam rumahnya, katanya, ya, bertemu dengan Ibu Ratu di dalam rumah Sang Satria, gitu. Jadi pada waktu itu posisinya, ya, Ibu Ratu menghadap Sang Bocah Angon lalu menyuruh Sang Bocah Angon, ya. Jadi Ibu Ratu menyuruh kepada Sang Bocah Angon, "Tuh peti punya ibu, buka," katanya, gitu ya. Nah, jadi Ibu Ratu itu menyuruh kepada Sang Satria alias Bocah Angon dengan perintah, "Tuh peti punya ibu, buka." Nah, disuruh buka tuh, ya. Maka dibukalah oleh Sang Satria, ya. Ketika dibuka petinya, nah kebetulan petinya itu menurut beliau adalah segi 4 persegi panjang, ya, segi 4 persegi panjang, dan kayunya atau papannya itu berwarna putih agak kekuning-kuningan. Nah, petinya katanya beliau, menurut beliau begitu, ya. Nah, lalu dibukalah oleh beliau. Pas dibuka, yang keluar apa? Ternyata dawang alat-alat ibu dalam hal ini, ya. Dawang alat-alat ibu dalam hal ini, ya, dalam proses kesatriaan, gitu. Nah, pada saat membuka, Sang Satria menyampaikan juga tuh kepada Abah tuh begini. Ketika beliau membuka, beliau si Sang Satria itu memasukkan lengan tangan kanannya ke dalam. Jadi Sang Satria tidak masuk ke dalam peti, tapi tangannya jadi gini. Nah, tangannya masuk. Oh, dimasukkan ke dalam peti sampai dasar peti. Nah, ya, sampai dasar peti, pertemuan antara permukaan tanah dengan peti, lantai dengan peti, ya. Nah, pas sampai pada dasar, ya, dasar peti, atau yang dekat dengan permukaan lantai, ternyata
yang dirasakan oleh sang satria alias bocah Angon adalah apa? Getaran yang begitu besar. Getaran yang begitu besar. Ya seperti mesin diesel pusok lah. Jadi gimana ya? Jadi gimana lah gitu, kalau orang kesetrum tuh gimana sih gitu kan? Itu getaran begitu besar. Ya. Sampai-sampai si sang satria itu juga agak sedikit kewalahan gitu. Karena apa? Karena pada saat itu memang proses dalam proses penggemblengan terjadi kejadiannya menurut beliau. Dalam proses beliau menerima tugas dan sebagainya. Nah seperti itu ya, masih dimasukin tangan kanannya sampai ke dasar daripada peti itu, ternyata apa? Ada seperti getaran daripada ya besar apa ya namanya, lumayan besar lah, seperti mesin, kalau bahasa mesin diesel pusok ya, mungkin kalau ukuran listrik berapa megawatt lah gitu ya. Getarannya sangat luar biasa itu ya. Ternyata disinilah yang beliau pikirkan ya, kok kenapa gitu, kenapa ketika jari tangan beliau bukan jari tangan, lengan tangan kanan beliau ketika dimasukkan ke dalam, ada getaran yang begitu besar. Getaran apa itu? Nah, ya kan? Nah, disitulah ya. Inilah yang masih bahasanya teka-teki yang perlu dijawab. Mungkin para penggemar YouTube dimanapun ada yang sudah paham, sudah tahu ya, Abah ucapkan terima kasih ya. Abah terima pendapat-pendapatnya. Bagus ya, bagus. Meneliti, mengkaji ya, mencari ya, memahami sebuah sejarah itu bagus ya. Tampilkan sikap-sikap yang lebih dewasa, lebih wajar ya, lebih sabar, lebih ikhlas. Itulah sifat sang Satria Piningit. Itu harus ada di jiwa-jiwa anak-anak bangsa ini ya, harus ada itu, seperti itu. Jadi tidak selalu berkata ingin akulah yang paling benar, tidak. Kita sama-sama saling menghormati pendapat orang, menghargai pendapat orang. Itu lebih baik daripada kita mengatakan kita lebih benar atau lebih baik ya. Jadi kita bisa ambil hikmah ya dari apa yang tadi ketika perintah ibu kepada sang Satria Piningit disuruh memasukkan lengan ya, kanannya ke dalam peti, maka apa? Beliau rasakan sebuah getaran yang begitu besar. Ya, ibaratnya seperti mesin diesel pusok ya. Atau bahasa listrik berapa megawatt lah gitu. Ya, seperti itu. Nah, ya mungkin di antara kita ada yang paham tentang hal itu ya. Abah sih mengucapkan berterima kasih. Kenapa ada getaran-getar itu tuh, getar menggetar gitu ya. Jadi inilah pertanyaan yang perlu kita jawab, harus bisa menjawab ya. Kalau tidak pun tidak bisa dipaksakan. Inilah yang Abah sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan dari apa yang Abah dapatkan dari petunjuk-petunjuk kegaiban dari sang Satria Piningit alias Bocah Angon bisa kita ambil hikmahnya ya, bisa kita ambil pelajarannya dan pengalamannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai bekal ilmu dan hidup masa depan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada ya. Dan apabila tetap konten Abah ingin selalu ada ya, Abah pun selalu ya mengingatkan kepada para YouTuber ya, para YouTube penggemar YouTube dimanapun berada, jangan lupa
like, subscribe, and share. Ya, kita berbagi sharing, berbagi pendapat, berbagi pengalaman dan sebagainya. Ya, itu saja dari Abah. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata Abah yang salah, yang kurang berkenan, ya. Abah mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.